Hai semua, perkenalkan nama saya Aprilia Putlokunuha dari kelas Farmasi C semester 4 dengan NIM 194111068. Di sini saya akan menjelaskan materi fitokimia tentang ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis. Ekstraksi fluida superkritis merupakan suatu proses pemisahan senyawa tertentu dari tumbuhan menggunakan pelarut berupa fluida superkritis. Fluida superkritis adalah keadaan fluida ketika pada temperatur dan tekanan superkritis, yaitu pada keadaan keseimbangan kondisi uap dan air, kondisi uap dan cair. Sifat fluida superkritis. Fisik dari fluida superkritis berada di antara karakteristik gas dan liquid. Secara umum, densitas dan fluida superkritis mendekati liquid, sedangkan viskositasnya mendekati fase gas. Difusivitas fluida superkritis fase gas berada di antara gas dan liquid. Konduktivitas termal dari fluida ini cukup tinggi, mendekati titik kritis. Sifat dasar dari ekstraksi ini adalah adanya perbedaan distribusi komponen-komponen di antara dua fase dengan menggunakan fluida superkritis sebagai fase gerak. Cairan superkritis, misalnya CO2, digunakan dalam ekstraksi akan mengalami proses berantai dari cair menjadi cairan superkritis dan kembali menjadi gas, kembali dengan adanya manipulasi suhu dan tekanan pada prosesnya. Sangat penting untuk mempertimbangkan tentang suhu dan tekanan saat melakukan ekstraksi menggunakan fluida superkritis. Fluida superkritis yang paling umum digunakan dalam ekstraksi dan kromatografi dengan informasi data mengenai suhu, tekanan, densitas, dan momen dipol. Beberapa pelarut yang digunakan sebagai fluida superkritis adalah pelarut CO2, air, etanol, etena propanol, xenon amonia, nitrit oksida. Adapun prosedur kerja, cara memasang alat fluida superkritis. Yang pertama, bahan baku yang akan diekstraksi dimasukkan ke dalam tangki ekstraksi yang dilengkapi dengan pengendali suhu serta katup tekanan di kedua ujungnya untuk menjaga kondisi ekstraksi yang diinginkan. Yang kedua, tangki ekstraksi diberikan tekanan fluida melalui pompa yang dibutuhkan untuk sirkulasi cairan dalam sistem. Yang ketiga, dari tangki yang berisi fluida CO2 dan komponen yang dilarutkan ditransfer ke pemisah di mana kekuatan solvasi cairan tersebut menurunkan sebesar pertambahan suhu atau bisa lebih dan akan mengurangi tekanan sistem. Yang keempat, produk kemudian dikumpul melalui sebuah katup yang terletak di bagian bawah pemisah. Yang kelima, uap CO2 terkondensasi dan kembali menjadi fluida dan kembali ke tangki. Dan yang keenam, kemudian dapat dilakukan ekstraksi lagi seperti sebelumnya. Adapun aplikasi ekstraksi fluida superkritis dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, ekstraksi produk alami komersial. Yang kedua, ekstraksi senyawa-senyawa bahan alam. Dan yang ketiga, analisis bidang forensik. SFE untuk ekstrak produk alami komersial telah lama digunakan dalam industri untuk ekstraksi berbagai produk alami komersial. Produk yang paling banyak adalah dekafeinasi, kopi, rempah-rempah, dan minyak nabati. SFE untuk ekstraksi senyawa-senyawa bahan alam banyak digunakan dalam mengekstraksi senyawa-senyawa bahan alam. Salah satu contohnya adalah ekstraksi minyak esensial. Aroma ekstraksi produk alami muncul karena adanya minyak esensial dari campuran kompleks sejumlah monoterpen termolabil dan sesquiterpen dan senyawa volatil aromatik lainnya. Di bidang forensik, SFE digunakan dalam analisis obat-obatan terlarang seperti
opiat, stimulan, halusinogen, contohnya marijuana, depresan, dan obat-obat terlarang lainnya. Obat golongan opiat yang paling sering digunakan adalah morfin, kodein, dan heroin. Sekian dari pemaparan materi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.